tujukan belajar Islam bersana. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita perihal tata cara mensucikan najis menurut mazhab Syafi'i yang kita ambil dari kitab Safinatun Najah karya Abdullah bin Sumer Al-Hadrami. Sebelum kita memasuki kajian tersebut, marilah kita membacakan suratul Fatihah untuk penulis ini kitab. Syai'un lillahi walahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan masuk ke dalam bahasan kitab ini. Pertama terkait tata cara menyucikan najis mughaladzah. Faslun al-mughalladzatu tathuru bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha. Ihdahunna biturabin. Jadi najis mughaladzah, entah itu anjing ataupun babi ataupun turunan dari salah satu keduanya itu bisa menjadi suci kembali ketika dia bersentuhan dengan benda-benda suci, itu bisa menjadi suci dengan cara membasuh sebanyak 7 kali. Tentu setelah menghilangkan ainnya. Ainnya itu benda najisnya itu disingkirkan terlebih dahulu, entah itu darahnya dibersihkan terlebih dahulu ataupun keringatnya ataupun apanya, itu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dibasuh sebanyak 7 kali dengan air. Salah satunya itu dengan debu, dengan tanah. Salah satunya dengan debu atau dengan tanah. Bisa di awal atau di tengah atau di akhir di mana tanah itu bisa digunakan. Itu terkait tata cara menyucikan najis mughaladzah. Kenapa dengan tanah? Ya karena memang ada hadisnya yang menganjurkan supaya kita menggunakan tanah salah satunya di dalam menyucikan najis mughaladzah. Yang kedua adalah cara menyucikan najis mukhaffafah. Najis yang levelnya agak ringan, yakni sebagaimana disebutkan di kajian sebelumnya. Jadi najis itu yang air kencing daripada balita di bawah umur 2 tahun yang belum makan selain ASI. Wal mukhaffafatu tathuru bi rasil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Jadi najis mukhaffafah itu bisa disucikan. Pakaian kita yang terkena kencing anak balita tersebut itu bisa disucikan bi rasil ma'i 'alaiha, cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis tersebut, ma'al ghalabati secara umum, secara merata. Wa izalati ainiha, tentu setelah menghilangkan ain najisnya tersebut. Airnya itu sudah mengering atau sudah kita peras terlebih dahulu, kemudian dipercikan, itu bisa menjadi suci. Nah, ini yang umum, secara umum yang sering kita lakukan adalah kita sering ketemu dengan najis mutawassithah. Wal mutawassithatu tanqosimu ala kisma ini ainiyatin wa hukmiyatin. Jadi najis mutawassithah itu sendiri terbagi 2. Ada yang bersifat hukmiyah, ada yang bersifat ainiyah. Nah, kalau yang bersifat hukmiyah ini yang tak terlihat. Jadi nanti ada definisi keterangannya. Kalau ainiyah ini bendanya masih terlihat, masih tampak dalam penglihatan kita, masih tampak gitu. Al-ainiyatul lati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Jadi kalau najis ainiyah itu najis yang terlihat bendanya, zatnya itu terlihat, baik warnanya, aromanya ataupun rasanya itu masih tampak. Sehingga tidak ada jalan lain dengan cara menghilangkan ain atau menghilangkan zat daripada najis mutawassithah tersebut. Harus dihilangkan sehingga tidak terasa lagi baunya, aromanya ataupun warnanya ataupun rasanya. Itu terkait najis mutawassithah kategori ainiyah. Adapun najis hukmiyah itu adalah
Wal hukmiyatul lati la launa wala riha wala ta'ma. Jadi najis hukmiyah itu yang sudah tidak kelihatan lagi baunya, warnanya ataupun rupanya, dan juga rasanya itu udah nggak terdeteksi, nggak bisa terlihat oleh panca indera. Nah, untuk mengatasi menyucikan najis mutawasito yang hukmiyah ini, cukup yakfi kajaryul ma'i alaiha, cukup dengan menyiram di atas benda yang terkena najis tersebut. Misalnya di meja ini kejatuhan kotoran cicak misalnya. Kemudian kotoran cicaknya mengering terus sudah dihapus sehingga tidak tampak lagi bekas atau sisanya. Tapi kita tahu pasti bahwa di lokasi ini itu ada bekas kotoran najis daripada kotoran cicak itu yang pernah menempel dan belum disucikan. Itu cukup disiram dengan air kalau semua itu airnya sudah tidak ada. Adapun misalnya sekedar tambahan, kalau misalnya di pakaian kita, pakaian putih kita ada menempel najis darah misalnya, kemudian membentuk noda yang tidak bisa dihilangkan, itu tetap bisa kita gunakan, tetap kita bisa pakai untuk sholat sebagai satu pakaian yang suci meskipun ada bekas sisa noda. Jadi memang tidak mungkin ada uzur untuk menggunakan benda suci yang terkena najis kemudian membentuk noda. Jadi tidak ada keharusan untuk menghilangkan sama sekali warnanya, tidak. Tetapi kalau sudah dihilangkan kemudian masih menyisakan noda, itu tidak masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.